Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Balik lagi dengan saya Didi Setiawan, HR Learning and Development. Kali ini mau bantuin kamu untuk interview bagian marketing, digital marketing, account eksekutif, sales, SPG, business development, account manager, telemarketing, dan telesales. Itu semua ini, posisi ini di bidang penjualan. Nah, total pertanyaan yang akan diberikan di sini ada 15. Bisa jadi yang keluar 10 atau 11. Kamu pantengin dari awal sampai akhir ya. Pertanyaan pertama, bisa deskripsikan diri Anda atau silakan kenalkan diri Anda. Ini sama pertanyaannya. Karena marketing, digital marketing, account eksekutif, sales, dan lain sebagainya ini adalah posisi yang menuntut kamu untuk jualan, maka kuatin diri kamu di 3 hal. Pertama itu keahlian ngejual, komunikasi yang bagus, sama orientasinya tuh hasil atau siap dengan target. Karena sekali lagi interview ini ibarat kamu lagi jualan produk, kamu salesnya, kamu produknya, HRD pembelinya, maka ceritakan 5 biodata kamu, cukup nama, usia, lulusan, dan domisili serta pendidikan. Jual kelebihan kamu yang tadi, keahlian menjual, komunikasi yang bagus, orientasi hasil atau siap dengan target, dan kuat di bawah tekanan serta kalimat penutup. Contohnya begini teman-teman. Silakan kenalkan diri Anda. Baik Pak Dedi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya adalah Andi Brianto, saya fresh graduate SMA Negeri 1 Kota Gajah, jurusan IPS. Bisa diganti 1 ya. Saat ini usia 19 tahun dan berdomisili di Jakarta Barat. Meskipun saya seorang fresh graduate, namun selama sekolah saya aktif dalam meningkatkan keahlian saya, terutama keahlian penjualan, komunikasi, terbiasa dengan target, dan mampu kerja di bawah tekanan melalui banyak proyek. Yaitu saya terbiasa membantu mempromosikan sekolah Pak kepada masyarakat, baik melalui online di sosial media ataupun offline dengan menyebar brosur, menyampaikan informasi agar masyarakat menyekolahkan anaknya di sana. Selain itu, saya juga selalu aktif dalam membantu kegiatan OSIS saat SMA atau BEM saat S1 dengan aktif mempromosikan kegiatan tersebut agar diikuti oleh siswa dari kampus lain. Menariknya, saya memiliki ambisi marketing ini sejak kecil. Kondisi ekonomi saya yang sederhana membawa saya kreatif untuk sekolah sambil berjualan kerudung, pulsa, bahkan voucher Spotify dan game, namun tetap fokus berprestasi. Selain kalian di atas Pak, kelancaran berkomunikasi dengan orang baru, prestasi yang mampu mencapai target lulus tepat 3 tahun, dan tetap mendapat nilai di atas rata-rata meski di bawah tekanan, ini menjadi modal besar saya mampu menjalankan peran di dunia marketing di perusahaan Bapak ke depannya. Demikian perkenalan ini dengan kecocokan keahlian dan pengalaman saya berharap menjadi pertimbangan besar untuk diterima menjadi marketing di perusahaan Bapak. Terima kasih. Silahkan komen ya kalau mau dibuatkan kalimatnya seperti apa. Contoh kamu punya pengalaman A, gimana Mas Didi? Komen aja. B, gimana Mas Didi? Nggak punya pengalaman. Ini juga sama sebenarnya, nggak punya pengalaman. Dan saya cari-cari aja contoh ngebantuin sekolahan, promoin gitu ya, biar pada masuk ke sana bisa aja. Next, sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. HRD itu pengen lihat kamu sesuai nggak sama kebutuhan jabatan marketing. Jadi pertama, pastikan kamu menjelaskan kelebihan yang ngedukung dunia marketing. Kalau bisa ada buktinya, biar HRD yakin. Begitu juga kelemahannya, hindari yang merugikan perusahaannya yang justru menjadi penghambat kerjaan, seperti nggak suka dengan target, pemalu, mudah putus asa, mudah panik. Janganlah ya disebutin. Sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. Kelebihan saya adalah jiwa marketing saya tinggi Pak. Saya menyadari hidup adalah sebuah marketing. Saya interview dengan Bapak, ini saya sebut juga marketing. Saya menawarkan keahlian saya kepada perusahaan. Saya pun aktif memarketingkan konten di TikTok dan mendapatkan antusias penonton hingga 20.000 follower. Selain itu, kelebihan kedua adalah komunikasi. Meski tetap ada gugupnya, namun saya suka sekali bertemu dengan orang baru. Dan kelebihan ketiga adalah siap dengan target dan di bawah tekanan. Biasanya itu ada minta 1, 2, atau 3 teman-teman kelebihan ini. Kamu ambil aja salah satunya ya. Kelemahan saya adalah belum memiliki pengalaman kerja resmi Pak di sebuah perusahaan. Inilah sebabnya saya aktif dalam menyiapkan keahlian di atas untuk melamar sebagai marketing.
Termasuk saya pun dulu tertarik gabung di MLM, multi level marketing seperti jualan kosmetik MS Glow, Oriflame, British Police, dan lain-lain. Selain itu, kemampuan bahasa asing saya kurang fasih. Target saya jika saya sudah memiliki penghasilan sendiri, saya akan mengambil les bahasa. Saya berpikir bahasa ini penting ya Pak, apalagi saya akan bekerja di dunia marketing yang bisa jadi pelanggan saya berasal dari mancanegara. Gitu teman-teman. Terus, apa yang membuat Anda ingin terjun di bidang penjualan? Ini pertanyaan ketiga. Kenapa Anda ingin menjadi sales gitu ya? Jangan memberikan jawaban karena komisi teman-teman atau karena gaji yang menjanjikan. Mengapa? Karena sebuah rekruter itu menginginkan kandidat yang termotivasi di bidang penjualan itu secara naluri. Jadi ceritakan itu sebagai passion atau hobi kamu ya. Namanya hidup isinya semua jualan kan? Kamu setuju gak sih? Kamu interview ini tuh jualan keahlian kamu ke perusahaan. Kamu kerja pun jualan prestasi ke atasan. Bener gak? Kamu menikah pun jualan karismamu ke pasanganmu. Semua adalah jualan. Jadi tidak salah jika kamu bilang hobi marketing. Paham? Jadi nggak bohong kok, tenang aja. Apa yang membuat Anda ingin terjun di bidang penjualan? Masih sama jawabannya Pak, seperti awal perkenalan, di mana saya memiliki kemampuan yang cukup untuk menawarkan produk orang lain sehingga saya merasa cocok untuk menjadi seorang sales. Gitu teman-teman. Bagaimana cara tetap termotivasi di dunia marketing yang banyak orang menyerah di tengah jalan? Ini pertanyaan keempat. Nah, peran sales dilakukan dari hari ke hari teman-teman, itu pasti bikin capek. HR itu pengen banget memastikan bahwa kamu akan bersemangat terus dalam peran ini setiap harinya dan gak akan menyerah. Jadi contoh jawabannya adalah, untuk membuat saya termotivasi setiap harinya, saya akan memulai hari dengan selalu mengingat tujuan hidup saya Pak. Ini terbukti ampuh. Dan selanjutnya menyusun rencana yang jelas seperti memetakan pelanggan mana yang akan saya prospek, panggilan penjualan. Saya juga akan melakukan evaluasi kembali tugas dan kinerja saya di setiap akhir minggunya dengan sudah berapa persen saya capai targetnya. Ini langkah saya Pak, gitu teman-teman ya. Nah, tujuan hidup apa? Tujuan hidup itu ya cita-cita kamu di usia tua kamu tuh apa. Namanya orang gampang putus asa, capek gitu sama kerjaan, ya wajar. Tapi kan kalau kita ingat lagi tujuan hidup kita, saya mau pengen jadi orang kaya biar bisa banyak dermawan, sedekah. Nah itu bisa kita bikin semangat lagi gitu ya. Ini jawaban itu tuh kayak gitu maksudnya. Pertanyaan kelima, jika hampir di ujung bulan nih kamu tak ujung dapat pelanggan, terus kamu gimana? Apa yang kamu lakuin gitu ya? Pertanyaan itu digunakan untuk memastikan kamu memiliki rencana dalam bekerja dan sikap yang mencerminkan bahwa kamu tidak mudah menyerah teman-teman, banyak idenya. Jadi jawabannya itu gini, apabila penjualan saya turun Pak atau belum mencapai target, saya tidak turun semangatnya tentunya ya Pak ya, atau demotivasi namanya. Sebaliknya, saya akan mengambil langkah untuk membuat rencana lain dengan pendekatan berbeda yang membantu saya menjangkau lebih banyak pelanggan seperti menggunakan Reels Instagram, sistem referral atau member get member. Jadi saya dibantu orang untuk cari pelanggan. Nanti orang tersebut mendapatkan bonus dari komisi saya jika berhasil, atau bisa dengan sistem bundling atau paketan. Produk A dipaketin produk B dengan harga sekian sekaligus di waktu bersamaan. Saya evaluasi apakah ada kesalahan dalam sistem penjualan saya atau memang faktor masyarakat di saat itu memang tidak memungkinkan membeli produknya, contohnya pandemi. Nah jadi gitu teman-teman, kalian harus kasih teknisnya seperti apa. Ini udah cukup sih ya. Pertanyaan yes atau no ke-6, kamu kan bukan jurusan marketing, emang bisa? Fokusnya ke skill ya, menjawabnya buat HRD terkesima dengan jawaban begini. Memang betul Pak, meski saya bukan jurusan marketing, namun hal ini sudah terlatih dari saya kecil, membantu berjualan orang tua, dan saat sekolah saya terbiasa berjualan kerudung. Pada dasarnya semua jurusan jika lulus akan berjualan juga sih Pak, hanya bentuknya saja yang berbeda. Contoh ya Pak, ada yang jualan konten di sosial media agar mendapat follower, ada jualan nama baik agar bisa kerja sama dengan perusahaan. Juga kita selama ini jual kebaikan agar diberkati Tuhan. Jadi menurut saya tidak masalah sih Pak meskipun jurusannya berbeda, karena esensinya sama. Kamu siap dengan target? Memang tentu siap Pak. Hidup saya sudah dari kecil ditarget. SD harus 6 tahun, SMA harus 3 tahun,
harus berbuat baik, semua adalah target. Termasuk saya jualan kerudung waktu itu juga selalu capai target. Itu merupakan kesiapan saya. Terus pertanyaan selanjutnya, siap dikeluarkan jika tidak capai target. Nah, dunia pecat-memecat di sales ini sudah terbiasa teman-teman. Jangan takut ya, Allah Tuhan yang Maha Kuasa pasti kasih jalan buat orang baik kayak kamu. Saya juga dulunya marketing teman-teman. Jawabannya tentu siapa, namun saya bisa pastikan itu insya Allah tidak akan terjadi setelah melihat kinerja saya ke depannya. Jadi kamu tunjukkan optimisme kamu ya teman-teman ya. Well, gak kerasa pertanyaan ke-9. Apakah kamu memiliki pengalaman berjualan? Jika kamu tidak memiliki pengalaman dalam berjualan, kamu bisa menceritakan pengalaman berjualan online atau bantu promosikan sekolah kayak di awal tadi gitu ya. Lebih baik lagi jika kamu memang memiliki pengalaman bekerja sebelumnya yang mana memang memiliki posisi yang sama dengan yang kamu lamar ini. Seperti jualan sembako, bantuin mamah kamu, jualan kue gitu ya, pulsa, baju bekas, sendal dan lain-lain. Pasti adalah nggak mungkin nggak pernah jualan sih aku rasa. Pasti kamu juga pernah jualan jasa buat ngerjain skripsi, jualan jasa buat ngerjain tugas temennya, itu juga jualan gitu ya. Coba ingat-ingat lagi deh jawabannya pakai metode STAR ya. Apakah kamu memiliki pengalaman berjualan? Punya Pak. Beruntungnya meskipun saya belum pernah berjualan di perusahaan resmi, namun saya aktif berjualan kerudung Pak dengan target 30 kerudung per bulan. Hal ini yang saya lakukan karena untuk membantu meringankan uang saku orang tua saya. Saya melihat mahasiswa atau siswa di sekolah saya itu banyak sekali yang mengenakan kerudung Pak, dan ini merupakan potensi ya Pak ya, saya melihatnya. Saya mencari suppliernya dengan perbandingan harga termurah dan saya jual di kisaran harga sekian, dan ternyata diminati Pak dan ternyata dinikmati juga di luar sekolah. Dengan kegigihan dan komunikasi yang baik inilah alhamdulillah saya berhasil menjalankan reseller ini hampir setahun dan berhenti pas hendak ujian. Ceritakan pengalaman terbaik kamu dalam hal menjual produk gitu. Gunakan metode STAR ya, ceritakan situasinya gimana, tugasmu, actionmu, resultmu seperti apa. Ini pertanyaan ke-10. Jadi benar-benar ceritain pengalaman terbaik, bikin dramatisir aja. Pertanyaan 11 teman-teman, apa motivasi kerja kamu? Hindari mencari pengalaman baru, suasana baru dan lain sebagainya ya. Takutnya kamu dicap sebagai orang yang gak akan lama kerja di sana, di stuck kayak ini. Oh, cari pengalaman baru. Nanti kalau udah keterima di perusahaan kami lantas bosen gimana? Nah, nanti kamu di-stuck kayak gitu sama RD ya. Gak usah deh, mendingan bilang aja karena duit sama karena karir kamu lah. Cuman bahasanya aja disederhanain. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Motivasi saya kerja ada 2 Pak. Pertama, saya ingin menabung dan membantu orang tua saya dalam mencukupi kebutuhan. Kedua adalah jenjang karir Pak. Saya berharap kedepannya saya bisa menjadi pimpinan di perusahaan Bapak. Nah sebenarnya di poin pertama itu ngomongin duit kan, cuman bahasanya aja enak. Apa rencana 5 tahun ke depan gitu. Nah jangan tunjukin rencana pribadi kayak nikah, jangan, atau rencana bangun rumah, enggak. Yang ditanya HR itu rencana dalam karir kamu. Nah makanya jawabannya begini. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Rencana saya dalam 5 tahun ke depan ada 2 Pak, yaitu jangka pendek saya ingin sekali mengambil kelas copywriting untuk bisa menulis dengan menarik pelanggan agar bisa closing, dan jangka panjangnya adalah saya menempati posisi manajer di perusahaan Bapak gitu teman-teman ya. Terus kenapa kami harus menerima Anda dan kenapa melamar di perusahaan kami? Intinya cocokin aja sama kalian yang kamu punya, sama value perusahaan punya. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kenapa perusahaan harus memilih saya? Yang pertama tentunya kecocokan keahlian Pak dan kebutuhan perusahaan yang cari, yaitu saya memiliki keahlian penjualan, komunikasi, orientasi target, dan mampu dibuat tekanan. Kedua, karena kecocokan budaya kerja yang setelah saya baca di website gitu teman-teman ya. Dan pertanyaan ke-14, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Ya udah baca aja di websitenya tentang perusahaan itu apa. Sama terakhir nih biasanya selalu kayak gini,
bisa praktekkan jualan ini ke saya. Nah, kamu disuruh jualan langsung gitu teman-teman. Nah, ini wajib banget kamu jualan dengan sudut pandang berbeda. Intinya tuh cari kebutuhan pelanggan kamu dengan produk solusinya. Contoh gini, kamu disuruh jualan pena sama orang yang nggak butuh pena gitu contohnya. Nah, kamu jangan habis akal, bisa gunakan anaknya, atau tetangganya, atau suaminya, atau bisa juga jadi hadiah, atau bisa juga buat jualan lagi karena harganya murah gitu ya. Kalau kamu butuh bantuan silahkan komen, ini aja penjualan interview tentang marketing. Dan semoga membantu kamu dan kamu menjadi seorang konsultan marketing. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.